Bab 439. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Panmir, kamu gila. Kenapa kamu melakukan itu? Kita harus mengucapkan selamat tinggal untuk menjadi negara terkuat di Satisfy tahun ini. AS akan kehilangan tempat pertama, karena orang idiot sepertimu. Petik 2. Setelah konferensi pers, perwakilan AS berkumpul di satu tempat. Suasana itu yang terburuk. Mereka semua menyalahkan Panmir, kecuali Lowell. Tidak aneh, jika kutukan muncul. Tapi, Panmir tidak menyusut. Dia bahkan tidak merasa menyesal. Dia membuka mulutnya dengan ekspresi serius. Aku telah bekerja sebagai blacksmith sejak Satisfy dibuka. Dari saat aku login sampai aku lockout, aku terus memukul landasan dengan paluku. Petik 2. Dia menggunakan bahan dan metode produksi yang sama, tapi melakukan penelitian dan menggunakan teknik untuk membuat barang yang lebih baik. Panmir telah benar-benar melatih keterampilannya selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang berpikir jika ketika membuat item hanya bergantung pada keberuntungan. Tapi, itu tidak benar. Itu juga tergantung pada teknik dan pengabdian. Zibal, tahukah kamu, fakta jika aku telah menginvestasikan 8 jam untuk membuat satu saja item. Grid membutuhkan setidaknya 20 jam untuk membuat item, terkadang 2 hari. Berbicara seperti ini padahal baru 8 jam. Lowell berpikir, sementara Zibal mengangguk. Aku tahu itu. Panmir, waktu kerjamu 2 kali lebih lama dari blacksmith biasa. Petik 2. Kenapa kamu pikir begitu? Petik 2 tanda tanya petik 2. Perwakilan Amerika yang tidak puas mulai menunjukkan minat. Panmir mengkonfirmasi suasana tenang dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Aku tetap pada pekerjaan kasar. Kerja kasar. Faktanya, membuat item itu sederhana. Buka desain item yang ingin kamu buat, daftarkan material yang diperlukan, klik tombol, produksi, dan palu akan dimulai secara otomatis. Beginilah sebagian besar blacksmith membuat item. Tergantung pada item, itu akan memakan waktu minimal 5 menit hingga maksimum 6 jam. Jika waktu yang dihabiskan terlalu sedikit, kemungkinan produk cacat akan lahir. Namun, karena waktu investasi yang lama tidak selalu menghasilkan item berperingkat tinggi, waktu rata-rata blacksmith adalah 3 jam. Tapi, aku tidak menggunakan sistem produksi. Aku mengetuk palu secara langsung dan membuat item sebaik mungkin. Ini adalah pekerjaan kasar. Petik 2. Apa manfaatnya? Kemungkinan peringkat barang yang tinggi dan opsi tambahan akan meningkat. Kebanyakan blacksmith yang melakukan pekerjaan manual sepertiku menjadi ranker. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Seberapa mudah berkonsentrasi dan bekerja selama berjam-jam pada satu item. Ini adalah kerja keras yang menghabiskan stamina. Petik 2. Panmir melanjutkan. Grid adalah Pakmas Descendants dan sejak saat dia mengubah kelas, dia belajar keterampilan blacksmith terbaik. Dia hanya perlu menekan tombol produksi, dan dia akan dengan mudah dapat memproduksi secara massal barang rare dan epic. Jika dia beruntung, mungkin dia bisa membuat item unik dan legendari. Apa yang dia ketahui tentang usaha? Dia tidak akan pernah tahu tentang kerja kasar. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menggunakannya, ketika dia bisa mengambil metode yang mudah. Inilah intinya. Grid hanya mengandalkan keberuntungan dan berbeda dari diriku. Dalam permainan besok, Grid akan mengandalkan keberuntungan, sementara aku akan menunjukkan teknikku. Besok, Grid hanya akan membuat item berperingkat teratas dengan mengklik tombol produksi seperti biasa. Mungkin dia bisa membuat barang legendari. Di sisi lain, tidak peduli berapa banyak usaha dan keterampilan yang digunakan Panmir, dia terjebak dengan item berperingkat epik dan unik. Tapi, Panmir tidak terguncang. Dia percaya jika item epik, unik yang ia buat dengan semua usahanya, akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada hanya nama item legendari yang akan dibuat Grid. Skull yang telah mendengarkan Panmir yang percaya diri, berbicara pendapat negatif. Pada akhirnya, Satisfy adalah permainan. Sudah jelas jika stat flexibility dan tingkat skill blacksmith akan berdampak besar pada hasilnya. Secara sistematis, ada lebih banyak alasan untuk kalah daripada kemenangan. Aku tidak mengerti, mengapa kamu begitu percaya diri. Panmir tertawa terbahak-bahak. Keahlian blacksmithku juga advance level 6. Aku telah mencapai tingkat intermediate dari skill katai yang dipelajari di Talima. Inilah sebabnya, mengapa item yang aku buat akan memiliki statistik 12% lebih baik daripada apa yang terlihat pada metode produksi. Apakah hanya itu saja? Fleksibilitiku terus meningkat melalui pekerjaan manual dan mendekati 1700. Aku yakinkan kamu, fleksibilitiku jauh lebih tinggi daripada Grid, yang tidak membuat apapun dengan tangan. Flexibility Grid hampir 3000. Apakah hanya ini? Orang-orang selalu mengevaluasi Grid menggunakan akal sehat mereka sendiri. Lowell tidak bisa menahan tawa. Kita tidak bisa mengukurnya. Grid bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kecuali Panmir menyadari ini, dia akan selalu berada di bawah Grid. Lowell mengangkat bahu memikirkan hal ini. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Drake Fang. Dikelompokkan sebagai logam kelas 2, ini lebih sulit daripada logam apapun yang diambil dari tambang manusia. Ini lebih besar, kurang melengkung, lebih ringan, dan lebih elastis daripada gading gajah.
Ini tidak terlalu sulit daripada cakar, tulang, dan sisik drag. Ini ideal sebagai bahan untuk tombak atau busur. Berat, 100. Cakar drag. Dikelompokkan sebagai logam kelas 2, ini lebih sulit daripada logam apapun yang diambil dari tambang manusia. Cakar drag dibentuk oleh beberapa lapisan. Setiap kali 5 tahun berlalu untuk sebuah drag, lapisan cakar lainnya akan tumbuh. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menebak usia drag melalui cakar mereka. Itu yang paling sulit dari semua bagian tubuh drag, dan sangat ideal sebagai bahan solid untuk pedang atau tombak. Namun, ini membuatnya sangat sulit untuk dicium. Berat, 820. Sisik drag. Diklasifikasikan sebagai bahan kelas 2, lebih sulit daripada logam apapun yang diambil dari tambang manusia. Ini tangguh dan elastis. Ini diklasifikasikan sebagai kulit daripada logam, dan sangat ideal sebagai bahan untuk armor. Berat, 250. Tulang drag. Diklasifikasikan sebagai bahan kelas 2, lebih sulit daripada logam apapun yang diambil dari tambang manusia. Bagian tersulit berikutnya setelah cakar. Meskipun digunakan sebagai bahan dalam armor, itu sangat rapuh dan memiliki dampak permukaan yang lemah. Berat, 300. Jantung drag. Jantung dengan sedikit darah naga mengalir di dalamnya. Menghasilkan sejumlah kecil kekuatan sihir dan api. Berat, 1000. Melihat ranjau yang ada di dunia manusia, harus ada ranjau di dunia dewa dan di neraka. Itu mungkin bagaimana adamantium mineral dewa, bisa eksis secara terpisah. Ini jackpot. Ekspresi Grid sangat cerah, saat dia memverifikasi informasi materi. Berkat kedua taringnya, dia bisa membuat busur dan tombak terbaik. Untuk Grid yang memiliki bow mastery dan spear shot, busur dan tombak adalah senjata sekunder yang sangat baik dan bernilai investasi. Aku akan membuat tombak dengan cakar. Aku akan menyimpan sisik dan tulang untuk saat ini. Grid baru-baru ini memproduksi triple layers, Grid gauntlet, dan Lantier cloak. Jadi, dia puas dengan pertahanannya sendiri. Paling tidak, dia yakin tidak ada armor yang lebih baik di kompetisi nasional. Pada titik ini, membuat armor baru tidak berbeda dengan kemewahan. Jika suatu hari ketika dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar tiba, dia akan menggunakannya. Grid memegang jantung drag dengan keinginan untuk berurusan dengan metode produksi baru. Ini adalah hadiah terbesar dari serangan itu. Grid mencatat, jika jantung menghasilkan api yang tak terbatas. Jika aku melelehkan dan melampirkan ini ke senjata, itu akan menambah kerusakan api, setiap kali aku menyerang. Jika aku lampirkan ke armor, itu akan membuat api untuk mempertahankan dan menyerang musuh. Petik 1. Sayang sekali hanya ada satu. Mengapa seekor drag hanya memiliki satu jantung? Akan lebih baik, jika memiliki 10 dari mereka. Bengkak Han. Seseorang mendekati Grid yang berada di depan tungku. Itu adalah Lowell. Aku berharap kamu menang dalam game produksi. Grid mendengus. Tidak bisakah kamu membedakan antara urusan bisnis dan pribadi? Mengapa kamu bersorak untukku? Nilai medali emas di kompetisi nasional kedua adalah luar biasa. Mereka bisa mendapatkan hadiah terbaik, setiap kali mereka memenangkan medali emas. Sebagai contoh sederhana, adamantium diberikan kepada Blacksmith. Lowell harus berdoa untuk kemenangan AS, demi perkembangannya sendiri. Yah, pada akhirnya kamu akan berhasil dengan lebih baik bagiku. Dia menelan cerita Kraugel lagi. Jangan khawatir tentang hal itu dan lakukan yang terbaik. Saat membuat item, pastikan untuk menggunakan tenaga kerja manual. Kerja kasar. Tentu saja Blacksmith harus menggunakan kerja kasar. Bagaimana lagi mereka membuat barang? Apa yang kamu katakan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lowell terkejut dengan reaksi Grid. Dia berpikir sejenak, sebelum bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu tahu tentang tombol produksi? Tombol produksi. Apa itu? Petik 2. Memang, Grid Blacksmith legendaris tampaknya membawa hukuman yang ia tidak tahu. Dia tidak mendapat manfaat dari sistem produksi. Grid telah menjadi Pakmas Descendants selama lebih dari 2 tahun, dan dia membuat semuanya secara individual, meskipun itu hanya satu panah. Inilah sebabnya, dia bekerja begitu lama. Lowell melirik Grid. Apa, kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik 2. Hanya, punya kekuatan. Grid merasa buruk, karena suatu alasan. Hari kompetisi nasional ke-17. Itu adalah hari ketika permainan produksi Blacksmith menyala. Ada total 23 peserta. Awalnya, perhatian orang-orang harus dibagi antara Panmir peringkat 1 dan Stein peringkat 2. Sekarang hanya diarahkan ke Grid. Seberapa hebatkah item yang dibuat oleh Blacksmith legendaris? Item-item yang dibuat Grid terbatas dan tidak beredar di pasar, sehingga rasa ingin tahu dan harapan orang-orang diperkuat ke puncak. Batas waktu untuk menghasilkan barang adalah 8 jam. Blacksmith, harap hanya menggunakan metode produksi dan bahan yang kamu diberikan. Dilarang menambahkan bahan tambahan atau memodifikasi desain. Ini adalah permainan untuk menunjukkan keterampilan murni dalam kondisi yang sama. Bagaimanapun, ini adalah permainan keberuntungan. Grid menggerutu, ketika dia berdiri di depan tungku. Blacksmith lainnya juga sama. Grid, kamu Blacksmith legendaris yang dapat dengan mudah membuat item. Keahlianmu secara fundamental berbeda dari keahlianku.
Bisakah kamu bayangkan melakukan pekerjaan fisik seperti memalu selama 8 jam berturut-turut? Kami akan menunjukkan kepadamu kekuatan pekerjaan manual. Sebelum tuan rumah mengumumkan dimulainya pertandingan, Blacksmith berdiri di depan tungku dan memegang palu di tangan mereka menatap Grid dengan panas. Tapi, Grid tidak menyadari pandangan mereka. Membuat barang dalam 8 jam. Mengapa batas waktunya sangat singkat? Bukankah ini seburuk itu? Grid lebih akrab dengan kerja keras daripada orang lain. Blacksmith lainnya akan terkejut, jika mereka tahu apa yang dia pikirkan.